unsur kebaikan semua manusia itu ada pada hati. Ya. Jadi semua kebaikan manusia itu adanya di hati, dalam kebaikan. Ya. Kalau kita ingin melihat orang itu baik luar dan dalam itu, maka lihat saja dalam konsep perilaku-perilaku yang keluar dari hatinya. Karena kalau perilaku keluar bukan dari hatinya, itu biasanya adalah orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu ketika dia berperilaku, dia berbuat, itu bukan dari hati, saudara. Tapi semua dari nafsunya. Karena ada keinginan-keinginan tertentu yang ditargetnya atau yang dicapainya gitu. Namun kalau orang-orang beriman, insya Allah apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka inginkan, semua itu berdasarkan hati nurani yang paling dalam. Artinya semuanya karena Allah, bukan karena yang lain gitu. Karena berangkat dari hati yang bersih, maka akan keluar perkataan yang baik. Berangkat dari hati yang bersih, akan keluar pikiran-pikiran yang baik. Berangkat dari hati yang bersih, akan terwujud perilaku-perilaku yang baik. Nah, semua itu bersumber daripada hati kita. Maka insya Allah malam ini kita akan kupas itu semua. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah, dia memohon kepada Allah agar dirinya tidak dihinakan oleh Allah pada hari di mana manusia dibangkitkan, hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan, kecuali pada hari itu yang berguna adalah orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Itu ada dalam surah Asy-Syu'ara, ya, ayatnya 87 sampai 89, surah Asy-Syu'ara. Nanti bisa dilihat itu ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu yang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Ya Allah, wala tukhzini, janganlah engkau hinakan aku. Yauma yub'atsun, pada hari di mana mereka semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Nah, saudara yang dirahmati Allah. Jadi qalbun salim itu memang wajib hukumnya bagi kita orang beriman memilikinya, saudara. Karena kalau tidak ada qalbun salim, perilaku kita ini akan kacau. Jadi qalbun salim itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi memang di saat nanti kita berjumpa dengan Allah, harta yang banyak kita punya, jabatan yang begitu banyak kita duduki begitu, anak-anak keturunan yang kita sayangi, tidak ada lagi berguna ketika itu. Kecuali kita datang membawa hati yang selamat, hati yang tidak pernah menggunjing orang, hati yang tidak pernah mencibir orang, hati yang tidak pernah memfitnah orang, hati yang tidak pernah dengki dengan orang, hati yang tidak pernah merusak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang-orang yang demikian itulah yang selamat hatinya, yang akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sehebat apapun manusia di dunia ini, kalau hatinya memiliki hati yang beku, hati yang keras, maka tidak ada pandangan sedikit pun dari Allah kepada mereka. Allah tidak pernah memandang mereka, bahkan mereka hina di mata Allah. Kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, namun hatinya beku,
hatinya itu kaku, hatinya itu keras, tidak pernah mau mendengar perkataan-perkataan yang baik, tidak pernah mau menerima kebenaran-kebenaran yang datang, tidak pernah mau menerima kebaikan-kebaikan yang hadir, maka orang yang macam itu adalah orang yang memiliki hati yang buruk, hati yang beku, hati yang kaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kita nggak pernah mau begitu, saudara. Karena itu kunci terakhir kita. Hati itu kunci terakhir, Pak, dalam kehidupan kita yang membawa kita selamat. Makanya diajarkan nama Nabi, manusia hatinya selalu berbolak-balik. Yang bisa membolak-balikan hati itu Allah. Maka minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, maka mantapkan hatiku ini, tetapkan hatiku ini, tsabbit qalbi ala dinik, untuk mengikuti ajaran agamamu ya Rabb, wa ala ta'atik, dan untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Jadi supaya kita punya hati agar tetap konsisten dalam beragama dan konsisten di dalam taat. Nah, itu yang penting, saudara. Jadi jangan punya hati, kita nggak pernah, hati kita itu benci dengan kebenaran. Hati kita itu benci dengan kebaikan-kebaikan yang datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya orang-orang yang macam begitu adalah orang-orang yang disusahkan oleh Allah. Ya, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat apa yang tadi disampaikan Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Qur'an, tidak akan pernah kita nanti datang selamat kecuali yang datang kepada Allah itu membawa hati yang selamat. Jadi orang-orang yang pada saat itu hatinya kotor, maka tidak akan pernah selamat, saudara, pada hari di mana kita dibangkitkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, termasuk Allah dalam hal ini, agar kita memiliki hati yang selamat. Yang kedua, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita menjauhkan daripada hati yang keras, ya, hati yang keras. Karena kalau orang punya hati yang keras, akhlaknya akan menjadi akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, sulit menerima kebenaran. Nah, yang ketiga, berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, bahwasanya ada 4 hal yang menyebabkan manusia celaka. Yang pertama, Nabi sebutkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang kedua, jumudul ain, bekunya mata, sulit menangis dari perbuatan dosa. Yang ketiga, wal khirsu, rakus, serakah dalam persoalan dunia. Dan yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Maka 4 inilah yang membuat manusia celaka. Karena itu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai 4 yang disebutkan Nabi itu ada dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.